Halo sobat, jumpa lagi di channel Unit Film. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul Mutant Tiger 2022. Oke, tanpa banyak basa-basi, inilah dia ceritanya. Film ini diawali oleh dua sejoli yang sedang dikejar oleh kawanan harimau. Si laki-laki itu bernama Pink dan sementara si perempuan itu bernama Ying. Mereka keduanya terus berlari dari kejaran harimau dan tidak sengaja terperosok ke dalam sebuah lubang yang sangat dalam. Di lubang itu, Pink dan Ying keduanya tidak tahu harus melakukan apa, yang pada akhirnya mereka pasrah untuk dimangsa oleh kawanan harimau-harimau itu. Sementara beberapa saat sebelum itu, Raja Pang memerintahkan kepada anaknya untuk mendirikan kota perburuan dan menangkap seekor harimau yang akan dibakar dan diambil kekuatannya, sehingga dia mampu memulihkan energi Yang. Di kota perburuan yang telah didirikan oleh anak Raja Pang itu, dia sudah mempersiapkan seekor harimau yang akan dibakar hidup-hidup oleh si pawang harimau. Anak Raja Pang menyaksikan dari belakang bagaimana si pawang itu mulai membaca mantra-mantra dan melakukan aksi pembakarannya terhadap harimau itu. Dari hasil pembakaran tadi diperolehlah obat mujarab harimau. Sebagaimana inilah yang diharapkan oleh Raja Pang untuk mengembalikan kekuatan Yang. Di tempat lain, Raja Pang memerintahkan kepada prajuritnya untuk membunuh orang-orang yang berbeda pendapat dengannya. Salah satunya adalah keluarga Yang Daejong ini. Mengetahui jika mereka akan dibunuh, mereka bergegas hendak lari keluar dari rumah. Tetapi di luar sudah bersiap prajurit untuk mengeksekusi seluruh orang yang ada di sana. Istri Yang Daejong pun menjadi korban pembantaian Raja Pang. Selanjutnya, Yang Daejong juga menjadi korban pembantaian. Dan Yang Huan, yaitu anaknya pun tidak luput akan dibunuh. Tetapi di sini sebagai algojo yaitu Zhang yang akan membunuh Huan. Tidak disangka Zhang malah menyerang prajurit itu karena dia sudah berjanji terhadap ayah Huan untuk dapat melindungi Huan dari kejahatan Raja Pang. Karena merasa sudah dipecundangi oleh Zhang, sang jenderal pun turun tangan menghadapi Zhang. Tapi untungnya saja Zhang dapat mengalahkan jenderal itu sampai mati. Keesokan harinya, Zhang dan Huan pergi ke kota perburuan bermaksud mencari adiknya yaitu Ping. Di sana Zhang melihat ada pintu masuk menuju istana dan menyuruh Huan untuk lebih dulu pergi ke penginapan. Zhang kemudian langsung menuju pintu masuk istana yang sedang dijaga oleh penjaga itu sambil memperlihatkan identitasnya. Dia pun langsung menghadap pada pimpinan kota itu yang ternyata adalah anak dari Raja Pang. Zhang mengutarakan keinginannya untuk bertemu dengan adiknya yaitu Ping. Ternyata yang dihadirkan kepadanya adalah Ying, yaitu kekasih dari adiknya. Zhang coba untuk membebaskan Ying yang sedang disekap karena dia ingin menanyakan keberadaan adiknya itu. Lalu Zhang dan Ying kabur dari tempat tawanan itu, tetapi para penjaga mencoba untuk mencegahnya. Di luar, Zhang dan Ying sudah dikepung oleh para prajurit dan pemimpin kota itu. Saat pimpinan kota itu hendak duel melawan Zhang, tiba-tiba muncul seekor harimau yang kemudian menyerang pemimpin mereka. Setelah menyerang pemimpin mereka, harimau itu mau menerkam Zhang dan Ying, tapi untungnya mereka berdua dapat menghindar dan harimau itu malah menyerang prajurit. Lalu Zhang menyuruh Ying untuk pergi ke penginapan agar menolong Huan yang sedang berada di sana, sementara Zhang ingin mencari tahu dari mana datangnya kawanan harimau itu. Kota itu semakin kacau dengan serangan dari kawanan harimau, dan prajurit serta masyarakat setempat mencoba untuk memukul mundur serangan dari harimau-harimau itu. Di tempat lain, yaitu di penginapan, orang-orang masih asik dengan bersenang-senang. Mereka berpesta dengan mabuk-mabukan dan menari bersama biduan-biduan yang cantik. Huan yang sedang berada di dalam penginapan sedang menunggu kedatangan Zhang. Seketika acara mereka berhenti karena merasa ada yang tidak beres di luar penginapan sana. Seseorang terjatuh dengan keadaan yang sudah tidak berdaya dan disusul dengan masuknya harimau ke dalam penginapan. Semua orang akhirnya lari berhamburan untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Dalam situasi genting itu, seketika Ying muncul dan langsung membawa Huan untuk berlari. Mereka berdua memasuki kamar yang di dalamnya sudah banyak orang bersembunyi. Di luar, Zhang dan Kui sedang mengendap-endap mencoba berjalan menuju penginapan. Mereka bersembunyi, tiba-tiba dahi si Queen terkena tetesan darah, dan saat mereka lihat ke arah atas, ternyata ada harimau di atas mereka dan mereka pun langsung berlari. Sampailah mereka di penginapan dan mencari tempat persembunyian agar mereka dapat bersembunyi sejenak dari kejaran harimau gila itu. Tidak lama, Zhang kembali bertemu dengan Huan dan Ying dan beberapa orang yang ikut bersamanya. Zhang menanyakan keberadaan Ping pada Ying, dan Ying mengatakan bahwa saat itu dirinya dan Ping sedang memburu seekor harimau.
Bukannya seekor harimau yang ada, malah sekawanan harimau yang mengejar mereka. Mereka berdua terperosok ke dalam lubang dan akhirnya Ping meninggal karena dimangsa oleh harimau-harimau itu. Sementara Ying dapat lolos karena saat itu turun hujan. Akhirnya Zhang bersama lainnya pergi ke suatu tempat rahasia untuk mencari solusi dari kekacauan ini. Di tempat itu ditemukan pawang harimau yang sudah mati di dalam kerangkeng dengan memegang sebuah kitab. Sementara yang lain menemukan sebuah obat mujarab yang berbentuk seperti bola emas. Tapi anak Raja Pang menginginkan obat mujarab itu karena dia ingin memiliki kekuatan yang. Maka terjadilah perkelahian karena memperebutkan obat mujarab itu. Anak Raja Pang berhasil dilumpuhkan oleh Zhang dan Zhang ingin dia diantarkan menghadap pimpinan kota perburuan ini. Dibawalah Zhang dan lainnya menghadap pimpinan kota perburuan itu dan Zhang mengatakan di mana jalan keluar. Dengan keceplosan pemimpin itu memberitahu letak jalan keluar dari kota ini. Kemudian Zhang dan lainnya mempersiapkan diri untuk keluar dari kota ini. Kemudian mengumpulkan wadah-wadah yang berisi air, karena sesuai kitab kuno bahwa harimau-harimau gila itu takut terhadap air. Mereka semua mulai menyusuri jalan keluar dengan membawa perbekalan air untuk menangkal para harimau. Ternyata pemimpin kota itu mengikuti mereka dari belakang karena ingin mengambil obat mujarab harimau itu. Ketika obat itu hendak diberikan, Zhang langsung melempar jauh-jauh ke arah jalan yang lain. Seketika pemimpin kota dan prajuritnya mencari di mana jatuhnya obat itu. Sang pemimpin kota berusaha untuk menemukan obat yang jatuh itu. Sementara Zhang dan lainnya berlari sekencang mungkin agar bisa cepat keluar dari tempat perburuan itu. Di belakang pemimpin kota dan prajuritnya ikut berlari juga. Diikuti juga oleh kawanan harimau gila yang berusaha mengejar manusia yang berlari di depannya. Akhirnya, kedua kelompok ini bertemu dalam sebuah persimpangan dan datang juga kawanan harimau yang siap menerkam mereka. Senapan yang mereka pegang ternyata tidak bisa digunakan. Kemudian mereka teringat dan langsung menyiramkan air di seluruh badan mereka agar mereka tidak dimangsa oleh harimau-harimau itu. Ternyata harimau-harimau itu tidak mau memangsa Zhang dan lainnya karena mereka basah, sehingga yang menjadi sasaran mangsa adalah pemimpin kota dan para prajuritnya. Mereka terus berlari dan harus berguguran satu persatu karena badan mereka telah kering dan langsung dimangsa harimau yang mengikuti mereka dari belakang. Prajurit-prajurit itu telah mati dimangsa harimau menyisakan pemimpin dan saudaranya. Sementara kelompok Zhang menyisakan Zhang, Ying, Huan, dan Kui. Dan akhirnya semua kelompok pemimpin kota mati, tinggal pemimpin kota yang sepertinya sedikit masih hidup. Dengan sisa nyawa setengah mati itu, dia memakan obat mujarab harimau yang dia pegang. Di tempat lain, Kui juga meninggal karena menolong Huan yang mau diterkam oleh harimau. Sampailah mereka di sebuah jembatan. Ini adalah pintu perbatasan kota sekaligus jalan terakhir yang harus dilalui untuk bisa bebas. Tapi pengejaran harimau tidak berhenti di situ. Harimau-harimau tadi masih terus memburu Zhang dan lainnya. Zhang berusaha keras agar mereka bisa bebas dari kota ini. Entah tiba-tiba di seberang jembatan itu ada sesosok manusia yang seperti zombie. Dan dia ternyata adalah pemimpin kota yang menjadi makhluk yang menyeramkan, bermutan, memiliki kekuatan seperti harimau akibat memakan obat mujarab harimau tadi. Ying menggendong Huan berlari dari jembatan sementara Zhang menghadapi pemimpin dan harimau-harimau sendirian di tengah jembatan. Zhang mulai terdesak dan mau jatuh ke dasar jurang. Dia mengorbankan dirinya dengan cara memotong tali jembatan itu agar semuanya jatuh ke dasar jurang. Lalu jembatan pun putus dan semua yang ada di atasnya jatuh ke bawah termasuk kawanan harimau itu. Beberapa bulan kemudian, Ying dan Huan mencoba untuk menjadi selir dari Raja Pang. Kemudian Raja Pang menjatuhkan pilihannya kepada Ying dan Huan untuk menjadi selirnya. Sementara yang lainnya dipersilakan untuk keluar. Ying dan Huan mulai mendekati Raja Pang. Dan Raja Pang pun meninggal hari itu juga tanpa seorang pun yang mengetahuinya selain Ying dan Huan. Dan film pun berakhir.